Kita awali informasi pertama, Saudara. Universitas Gadjah Mada berusaha keras untuk mempercepat menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru besar di Fakultas Farmasi. Namun demikian, Saudara, pemecatannya sebagai aparatur sipil negara atau ASN dan sebagai guru besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terduga pelaku juga masih menerima gaji sesuai haknya. Universitas Gadjah Mada berkeinginan mempercepat penyelesaian kasus kekerasan seksual yang melibatkan Profesor EM, Guru Besar Fakultas Farmasi. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan, EM hingga kini masih menerima gaji dan insentif sesuai haknya. Gaji tersebut masih akan diterima hingga ada putusan final yang memberhentikan EM sebagai ASN dan guru besar. Dari aspek legal kita perlu lihat ya, kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi sampai terbukti dia terbalik, baru kemudian hak dan kewajibannya dihentikan. Karena begini, tanpa ada putusan atau yang final, kemudian terus kita menghapuskan hak dan kewajiban seseorang, dia akan bisa menggugat kembali. Dia masih dapat full. Saya tidak tahu detailnya. Satu yang perlu ditegaskan bahwa hak dan kewajiban yang bersangkutan tetap diberikan sampai dengan putusan. Sementara terkait desakan agar para korban melapor ke polisi, UGM enggan memberikan komentar banyak. Andi Sandi menyebut yang berhak melaporkan kasus tersebut secara hukum adalah korban sendiri. UGM masih fokus memberikan pendampingan kepada para korban. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Puluhan anggota Indonesian Airsofter Association (INASOK) daerah istimewa Yogyakarta berkumpul dan mengikuti kegiatan syawalan sekaligus sosialisasi aturan kepemilikan dan penggunaan airsoft gun. Syawalan sekaligus sosialisasi aturan kepemilikan penggunaan airsoft gun digelar Indonesian Airsofter Association (INASOK) bekerjasama dengan Polda DIY. Selain mempererat tali silaturahmi, kegiatan ini juga mengedukasi pentingnya memahami batasan hukum dalam penggunaan airsoft gun. Ketua Pengda INASOK DIY, Bagus Prisnantyo menjelaskan, sosialisasi ini sangat penting untuk mengingatkan para anggota agar selalu menggunakan airsoft gun hanya dalam konteks olahraga, bukan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan ilegal. Ketiga itu kami juga punya program itu untuk sosialisasi ke masyarakat umum, ataupun juga kemarin yang sudah kita lakukan dan besok-besok akan kita lakukan itu adalah sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tahun 2018. Perwira Unit Pengawasan Senjata dan Bahan Peledak Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda DIY, Ibtu Dwi Hernawan menyebutkan, airsoft gun merupakan senjata replika yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 5 Tahun 2018. Sering terjadi kebingungan antara airsoft gun dan air gun, padahal keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Penyalahgunaan air gun bahkan sudah masuk ke ranah hukum, dan beberapa kasusnya sudah sampai ke pengadilan. Diharapkan dengan sosialisasi ini, masyarakat maupun komunitas dapat memahami dengan adanya Perpol nomor 5 tahun 2018 maupun Perpol nomor 1 tahun 2002 bahwa airsoft gun maupun air gun adalah peralatan keamanan yang dikategorikan sebagai senjata api. Sangat penting memahami peraturan terkait pengawasan dan penggunaan airsoft gun. Polda DIY berharap komunitas airsoft gun mematuhi aturan tentang kepemilikan dan penggunaan airsoft gun serta membantu mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang aturan kepemilikan dan penggunaan airsoft gun. Demikian Tri Hartanto.